Ikhwah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Firqatun Najiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita sampai sekarang pada bagian yang ke-12, perang antara tauhid dengan syirik, halaman 68. Perang antara tauhid dengan syirik ini sudah dimulai sejak lama. Pada masa Nabi Nuh alaihi salam ini sudah mulai terjadi peperangan yang sengit. Kita bisa lihat di surah Nuh itu sendiri. Surah Nuh itu surah yang ke-71. Dari ayat 1 sampai 20 itu menceritakan tentang diutusnya Nuh dan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu di ayat 21 sampai ayat 24 itu menjelaskan bagaimana perjuangan, sengitnya perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, 1 sampai 20 kita pelajari sendiri di rumah. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Nah, kita langsung saja ayat 21 sampai ayat 24. Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Nuhun Rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Di sini perhatikan bagaimana Nabi Nuh mengadukan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang disampaikan ditolak, setiap disampaikan ditolak. Maka Nuh berkata, Rabb, wahai Tuhanku, innahum asawni, mereka telah mendurhakaiku, mereka tidak menerima dakwahku, mereka menolak, mereka membangkang, malah wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Mereka hanya mengikuti orang-orang yang tidak menambah kepada harta dan anak mereka, melainkan hanya kerugian belaka. Ini pengaduan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perlawanan daripada umatnya terhadap dakwah tauhid yang disampaikan. Lebih jauh Nabi Nuh menceritakan wa makaru makran kubbara. Umatku itu ya Rabb mengadakan makar dengan makar yang sangat luar biasa, mengadakan tipu daya yang sangat besar. Sebagai manusiawi, Nabi Nuh alaihi salam juga merasa keteter ketika diperintahkan oleh Allah membuat kapal. Habislah Nabi Nuh dibuli, ya, dicaci maki. Ini tuh, lihat tuh Nuh
Udah mulai nggak waras, masa di atas gunung dipakai kapal? Tapi ini perintah Allah. Apa yang akan terjadi mereka tidak tahu. Bahkan kapal yang telah jadi tersebut dijadikan oleh kaumnya sebagai toilet, sebagai tempat buang kotoran. Ini sampai begitu, ya, penentangan dari umat Nabi. Dan kemudian waqalu, provokatornya berkata, ternyata di tengah-tengah umat Nabi Nuh juga ada provokator. Apa kata mereka? Waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Teman-teman sedulur, ya, dengarkan saya, kata provokatornya. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan penyembahan terhadap Tuhan Waddan, Tuhan Suwa, Tuhan Yaguth, Tuhan Ya'uq, dan Tuhan Nasar. Jadi ada berapa macam Tuhan mereka? Tuhan Waddan, Tuhan Suwa, Tuhan Yaguth, Tuhan Ya'uq, Tuhan Nasar. Ada 5, ya, 5 Tuhan mereka yang berbentuk berhala, berbentuk patung yang mereka buat sendiri. Kemudian Abdullah ibnu Abbas menafsirkan bahwa nama-nama ini tadinya adalah nama-nama orang soleh, orang soleh yang dipuja-puja, orang soleh yang diagungkan. Saking gulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka, ketika orang soleh mereka itu wafat, mereka galau, bak ayam kehilangan induk. Coba lihat ayam, anak ayam banyak itu kan, lalu tangkap induknya, umpetin. Seperti apa anaknya itu? Mundar mandir ke sana kemari, bingung. Seperti itulah umat Nabi umat Nabi Nuh ditinggal oleh ulama-ulama mereka. Nah, ketika galau itulah datang waswasus syayatin, bisikan-bisikan syaitan. Apa kata syaitan? Gak usah terlalu dipikirin, tenang aja. Untuk pelepas rindu, bikin gambar-gambar guru kalian itu. Bikin gambar lalu dipajang. Nah, ini kan juga banyak dilakukan kaum muslimin pada hari ini. Gambar guru mereka, gambar syekh mereka dipajang keliling. Ini sudah ada pada masa umat Nabi Nuh. Waktu itu belum disembah. Ini tahapan syaitan menggelincirkan umat Nabi Nuh. Nah, selesai itu ditingkatkan lagi, bukan hanya gambar tapi patung. Setelah lahir seni lukis, maka lahirlah seni pahat. Dipahatlah patung menyerupai guru-gurunya itu. Waktu itu belum disembah, baru sekadar dipuja-puja, pelepas rindu, pelepas kangen. Maka berlalu satu generasi, muncul generasi berikutnya, lain lagi kata syaitan. Kalian tahu enggak? Para pendahulu kalian itu menyembah patung ini, menyembah berhala ini. Berhala Waddan, berhala Suwa, berhala Yaguth, berhala Ya'uq, dan berhala Nasar. Maka harus kalian melanjutkan, kalian generasi penerus, kalian wajib melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kalian, kata syaitan. Inilah awal penyembahan terhadap patung.
awal penyembahan terhadap berhala. Ayat 24, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Ini perlawanan dari pihak musyrik kepada tauhid, ya, perlawanan yang sengit dari umat Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh itu sendiri. Lalu berhentikah Nabi Nuh? Tidak. Malah riwayat menceritakan tidak kurang dari 950 tahun Nabi Nuh menyampaikan dakwah tauhid. Berapakah yang beriman selama itu? Hanya 80 orang saja. Hanya 80 orang saja. Sekarang jamaah takwa kira-kira berapa orang nih malam ini? Ya, nggak tahu ya. Nah, itu beratnya perjuangan Nabi Nuh. Itu beratnya peperangan yang dialami oleh Nabi Nuh. Ini diceritakan dalam Nuh surah yang ke-71 ayat 1 sampai 20 dan ayat 21 sampai 25. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lihat bagaimana pula perjuangan para nabi dan rasul setelah Nabi Nuh alaihi salam. Ada beberapa nabi yang diterangkan di kitab ini. Pertama, ada Nabi Hud. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaum 'Ad. Ini bisa kita lihat dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 65. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum 'Ad, saudara mereka sendiri, orang kampung mereka sendiri, bukan orang jauh. Siapa? Hud alaihi salam. Lalu Nabi Hud berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini seruan tauhid. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak untuk kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Mengapa kalian masih membangkang? Mengapa kalian masih melawan? Ini disampaikan oleh Nabi Hud di dalam Al-A'raf ayat 65. Juga tidak kalah berat dengan perjuangan Nabi Nuh. Kalau tadi Nabi Nuh dituliskan dalam sebuah surah, surah Nuh, surah yang ke-71. Kemudian Nabi Nuh ini, Nabi Hud ini bukan hanya dalam Al-A'raf ayat 65, tapi beliau, nama beliau juga diabadikan oleh Allah. Surah Hud, surah yang ke-11, di samping menceritakan nabi-nabi yang lainnya. Yang kedua, Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Ini yang diceritakan oleh Allah dalam Hud surah yang ke-11 ayat 61.
wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Tsamud kami utus pula saudara mereka. Siapa? Salih alaihi salam. Lalu Salih berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan yang layak disembah selain Dia. Ini peringatan, ini nasihat, ini wejangan yang disampaikan oleh Nabi Salih kepada kaum Tsamud. Namun, ya seperti nabi-nabi sebelumnya, tetap saja umatnya menolak, tidak mau menerima. Maka terpaksalah mereka dieksekusi, diturunkan azab oleh Allah berupa petir, berupa hujan batu, dan lain sebagainya. Padahal mereka sebenarnya diberikan ilmu, diberikan kelebihan, diberikan kemampuan untuk membuat kesenangan-kesenangan untuk mereka. Kita bisa lihat peninggalan-peninggalan kaum Tsamud, kaum Ad ini di Petra, ya, salah satu kawasan di Jordan sana. Jordan itu bagian daripada Syam, sebelah utara Arab Saudi. Nah, di daerah Petra, ya, itu bisa dilihat bagaimana bangunan-bangunan mereka dari gunung batu mereka pahat sebagai istana. Ya, nah, kalau belum ke sana bisa dilihat di TV atau di internet, ya, Bah Google. Nah, itu dijelaskan itu bagaimana peninggalan kaum-kaum terdahulu itu. Selanjutnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dikirim oleh Allah untuk menghadapi orang-orang Madian. Orang-orang Madian. Nah, ini diterangkan dalam Hud surah yang ke-11 ayat 84. Wa ila madyana akhahum Syuaiba, dan kepada penduduk Madian kami utus pula saudara mereka. Siapa? Syuaib alaihi salam. Syuaib ini qadarullah pada punya hubungan famili dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Pekan lalu sempat kita ceritakan, ya, ketika Nabi Musa, ya, membunuh salah seorang daripada kaumnya Firaun, lalu jiwanya terancam. Akhirnya Nabi Musa melarikan diri ke Madian menemui pamannya Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, ini Syuaib. Apa kata Syuaib? Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang layak kau sembah selain daripada Dia. Nah, di sini bisa kita ambil faedah, ternyata para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah mereka sama, yaitu dakwah tauhid, mengajak umatnya kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Nabi Hud kepada kaumnya, kepada kaum Ad. Ini yang disampaikan oleh Nabi Salih kepada kaum Tsamud. Ini yang disampaikan oleh Nabi Syuaib kepada penduduk Madian.
Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam yang terkenal dengan Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah, yang terkenal dengan bapak tauhid, karena anak cucunya banyak yang menjadi nabi, banyak yang menjadi rasul, semuanya juga menyerukan tauhid.